Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat serta nikmatnya lah kita bisa menyelesaikan tugas yang telah diberikan, yaitu dari mata kuliah media pembelajaran tentang media audio dan visual. Dan di sini kelompok kami akan membahas tentang material teknik. Dan di sini saya ditemani dengan teman-teman saya. Yang pertama yaitu Kayun Nur Abadi, kedua Muhammad Lutfi Sabila Rusdi, 3 Aditya Dwi Tama Putra, 4 Akbar Al Barokah, dan yang terakhir itu saya sendiri yaitu Putra. Oke, next. Saya rasa kita langsung saja masuk ke pembahasannya, yaitu tentang pengertian polimer yang akan dijelaskan oleh saudara Lutfi Sabila Rusdi. Kepada saudara saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator Saudara Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian polimer dan seterusnya. Pengertian polimer. Polimer merupakan sebuah material yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia. Polimer adalah senyawa yang bermassa molekul relatif besar dan terdiri atas monomer-monomer. Polimer dapat dijumpai dalam bermacam-macam alat kebutuhan, misalnya botol, tali, plastik, teflon, dan lain-lain. Penggunaannya semakin digemari karena sifatnya yang ringan, tahan korosi, beberapa bahan relatif tahan asam, beberapa bahan relatif tahan sampai temperatur tinggi dan kuat. Di sini teknik polimer dibagi menjadi dua, yaitu teknik homogen dan teknik heterogen. Lanjut. Yang pertama tadi teknik polimerisasi homogen. Dalam teknik ini terdiri dari dua subpolimerisasi, yaitu polimerisasi massa dan polimerisasi larutan. Satu, polimerisasi massa. Teknik polimerisasi massa atau yang sering disebut bulk polymerization adalah teknik yang bertujuan untuk membuat polimer kondensasi. Reaksinya bersifat eksotermis dengan viskositas campuran yang rendah, sehingga panas dapat berpindah melalui pengeluaran gelembung. Penentuan bobot molekul polimer dapat dilakukan dengan vaksinasi polimer, yakni untuk memisahkan sampel polimer tertentu ke dalam beberapa golongan bermassa molekul sama. Umumnya cara yang digunakan dalam vaksinasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa kelarutan polimer berkurang dengan naiknya massa molekul. Terima kasih. Sampai di sini saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan Oke, kepada terima moderator. kasih atas penjelasannya. Dan untuk slide berikutnya yang akan dibacakan oleh saudara Kayun Nur Abadi. Kepada saudara saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang mengizinkan saya untuk membacakan mengenai cara-cara melakukan vaksinasi. Nah, saya akan membacakan mengenai itu dan seterusnya. Yang pertama, pengendapatan bertingkat langkah-langkahnya, simple, dilarutkan dalam pelarut yang kocok sehingga membentuk larutan yang berkonsentrasi 0,1%. Di dalam larutan ini, tambahkan yang bukan pelarut setetes demi setetes sambil diaduk cepat. Bahkan bahan bermassa molekul paling tinggi menjadi tak larut dan segan terpisah. Yang selanjutnya, tambahkan lagi bahan pelarut sebagai pengendap untuk mendapatkan polimer bermassa molekul tinggi berikutnya. Yang selanjutnya, tata kerja ini dilakukan berulang-ulang sampai terpisah menjadi beberapa
flek yang kini berkurang massa molekulnya. Yang nomor 2, elusi. Bertingkat langkah-langkahnya, polimer diekstraksi dari zat padat dalam bentuk larutan. Yang selanjutnya, kolom diisi dengan bahan polimer dan diisi simpel, lalu dielusi dengan campuran larutan dan bukan pelarut secara tahap. Jadi polimer yang bermassa molekul rendah keluar dari kolom pertama kali, diikuti dengan flek yang mengandung bahan bermassa molekul lebih besar. Yang ketiga, kromatografi permeasal gel atau KPG. Langkah-langkahnya, kolom ini diisi dengan beberapa bentuk bahan kemasan polimer. Yang selanjutnya itu larutan simpel polimer yang sedang diteliti dilewatkan dalam kolom dan dielusi dengan lebih banyak larutan. Selanjutnya, Yang selanjutnya, polimeriasi larutan. Polimeriasi larutan ialah konversi polivinil asetat menjadi polivinil alkohol ester akrilik. Polimerisasi monomer vinil berlangsung dalam larutan untuk menentukan perpindahan panas dari kontrol pada perubahan polimerisasi monomer vinil. Diperlukan larutan yang benar hingga tidak terjadi chain transfer dan polimer yang akan dihasilkan dapat digunakan dalam larutan. Yang A, karakteristik polimeriasi larutan dapat dilakukan untuk polimeriasi vinil dengan larutan yang sesuai. Selanjutnya, keuntungannya, panas dapat dipindahkan ke pelarut. Yang selanjutnya, kerugian dapat terjadi perpindahan rantai pelarut, sukar menghilangkan pelarut. Terima kasih, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Kayun yang telah membacakan pembahasan pada slide yang telah ditampilkan. Untuk slide berikutnya yang akan dibacakan oleh Saudara Adit. Kepada Saudara Adit, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Teknik polimerisasi heterogen. Dalam teknik polimerisasi heterogen terdiri dari dua sub polimerisasi, yaitu polimerisasi emulsi dan polimerisasi suspensi. Yang pertama, polimerisasi emulsi. Polimerisasi jenis ini dapat menghasilkan polimer dengan laju dan berat molekul yang tinggi. Sistem pada polimerisasi emulsi merupakan dua fase cairan yang tidak larut. Fase pertama ialah fase continue aqueous yang merupakan inisiator. Sedangkan fase kedua ialah fase discontinue non-aqueous yang merupakan bentuk monomer dan polimer. Contoh teknik polimerisasi ini adalah pada pembuatan karet SBN. Karakteristik polimerisasi emulsi. Yang pertama, ada dua fase cair A. Fase luar dan fase continue dengan medium versi dengan air. Yang kedua, fase dalam dengan fase terkontinue dengan medium
inisiator berada dalam fase cair, partikel monomer sampai polimer. Selanjutnya dispersi cair-cair dengan membentukkan stabilisator atau emulgator. Yang selanjutnya disperse pada cair dengan suspensi. Selanjutnya adalah jenis polimeri radikal, di mana agitasi mekanik digunakan. Di sini, monomer harus dalam fase cair. Bisa ada satu monomer atau beberapa monomer yang ada dalam campuran cair. Ketika polimer dibentuk dari metode ini, bahan polimer ada sebagian bola yang tersuspensi dalam cairan. Teknik pada polimerisasi suspensi berlangsung dalam sistem aqueous dengan monomer sebagai fase terdispersi, sehingga menghasilkan polimer yang berada fase solid terdispersi. Metode polimerisasi ini digunakan secara komersil untuk menghasilkan polimer vinil yang keras. Contohnya polistirena, polimetil, metaklirat, polivinil, klorida, serta poliakrilonitril. Contoh teknik polimerisasi suspensi adalah pada proses pembuatan PMMA. Baiklah, selanjutnya. Oke, terima kasih kepada Saudara Adit yang telah membacakan atau menjabarkan materi. Untuk slide berikutnya yang akan dijabarkan atau dijelaskan oleh Saudara Akbar, kepada Saudara saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan fase cair sering berupa air, tetapi larutan organik lainnya yang sesuai juga dapat digunakan. Hampir semua polimer termoplastik terbentuk dari teknik polimerisasi ini. Beberapa bahan polimer yang dihasilkan dengan metode ini meliputi PVC atau polyvinyl klorida, resin stireng TMMA atau polimetil metaklirat, dan lain-lain. Komponen penting dari campuran reaksi polimerisasi suspensi adalah sebagai berikut. 1. Media dispersi. Dan kedua, monomer. Yang ketiga, agen penstabil. Yang selanjutnya, yang keempat, pegagas larutan monomer. Selanjutnya, keuntungan polimerisasi suspensi. Yang ke-1, penggunaan air sebagai media pertukaran panas lebih ekonomis daripada solvent organik. Yang kedua, dengan nilai CP yang besar, pengambilan panas reaksi lebih efektif dan terkontrol terhadap temperatur menjadi lebih mudah. Yang ketiga, pemisahan dan penanganan polimer lebih mudah daripada polimerisasi emulsi dan larutan. Dan terakhir, produk lebih mudah dimurnikan. Baiklah, sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Akbar atas penjelasannya. Dan untuk slide berikutnya ini yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang polimerisasi kondensasi, yaitu reaksi pembentukan polimer dengan cara kondensasi akan terbentuk hasil reaksi samping yang berupa molekul sederhana seperti H2O, NH, dan HCl. Dan untuk reaksi umum sampai ke pembentukan protein bisa dilihat pada slide yang telah ditampilkan. Oke, slide selanjutnya, next. Seterusnya tentang pembentukan plastik PET. Dan untuk plastik PET ini sendiri yaitu polietilin tereptidat, merupakan plastik polister dengan nama dagang
dakron, terbentuk dari asam tereftalat dengan etilen glikol. Seterusnya yaitu tentang pembentukan nilon atau poliamida. Nilon terbentuk dari kondensasi asam 1,6 heksadioat atau asam adifat dengan 1,6 diaminoheksana atau heksoetilenediamin. Oke, next. Slide berikutnya yaitu slide penutup. Dan untuk slide penutup ini kami ucapkan terima kasih atas partisipan dari kawan-kawan yang telah menjabarkan atau menjelaskan materi yang ada pada video kali ini, dan kami di sini mengucapkan sekian penjabaran materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika dalam penjelasan dari kelompok kami tadi banyak sekali kesalahan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.